Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala bentuk kenikmatan, yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan untuk bermajlis di masjid atau di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan para sahabat beliau, serta kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang mengisi kajian pada malam hari ini adalah ustadz kita, Ustadz Hefrianto hafizahullah ta'ala. Namun beliau mengkonfirmasi tadi bahwasanya tidak bisa untuk mengisi karena ada hal-hal yang perlu beliau siapkan untuk keperluan sekolah. Namun untuk mengisi kegiatan kajian malam hari ini, kita akan membahas sebuah tema atau sebuah risalah yang disimpulkan dari ceramah ulama kita, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dengan judul Asbabun Najah Yaumal Qiyamah. Sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah beliau ini ikhlas karenanya dan bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan kita doakan ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan merahmati beliau. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah melewati di hadapanku dan mengucapkan salam. Namun aku tidak mendengarnya.
Maka Umar Ibnul Khattab pergi menemui Abu Bakar di masa pemerintahannya. Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, tahukah engkau apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan? Aku mengucapkan salam kepadanya, namun ia tidak menjawabnya. Jadi Umar heran dengan sikap Utsman ibn Affan, seorang sahabat Nabi SAW dan sekaligus menantu beliau, dengan dua putri beliau. Maka heran dengan sikap Utsman ibn Affan, kenapa salam beliau tidak dijawab olehnya. Maka Abu Bakar dan Umar pun pergi menemui Utsman. Lihat bagaimana para sahabat, beliau tidak langsung menyimpulkan. Apa yang beliau lakukan? Tabayun, temui. Inilah seharusnya sikap kaum muslimin ketika melihat ada sesuatu gerak-gerik atau ada sesuatu yang aneh dari sahabatnya, maka dia tidak boleh langsung menyimpulkan bahwasanya dia seperti ini, sombong atau apa. Maka dia harus tabayun, datangi. Ini sebuah pelajaran dari sikap para sahabat, yaitu Utsman, Abu Bakar dan Umar. Dan Umar dan Abu Bakar pun tidak langsung menyimpulkan juga. Beliau sama-sama berdua untuk menemui Utsman. Ketika sampai di rumah Utsman ibn Affan, Abu Bakar berkata kepada Utsman, sesungguhnya saudaramu Umar Ibnul Khattab telah memberikan salam kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab salamnya. Apa sebabnya? Tabayun, cross check dengan sikap Utsman ibn Affan. Maka Utsman menjawab, aku tidak mendengarnya. Beliau tidak mendengar salam yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab. Kemudian Abu Bakar kembali bertanya, sepertinya engkau disebutkan oleh suatu masalah yang besar. Maka Utsman menjawab, ya, sesungguhnya aku sedang memikirkan masalah yang besar. Aku memikirkan bagaimana cara memperoleh keselamatan di hari itu, yaitu hari kiamat. Sedangkan Rasulullah SAW telah wafat. Namun aku belum sempat menanyakan bagaimana cara memperoleh keselamatan pada hari itu. Lihat bagaimana para sahabat ini, sahabat yang mulia ini mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan selamat ketika datang hari kiamat? Padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kenapa beliau mengkhawatirkan begitu dahsyatnya terhadap keselamatan mereka? Maka Abu Bakar berkata, aku telah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Utsman menjawab, biarlah ayah dan ibuku menjadi penebus dirimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling banyak dan paling berhak menanyakan hal itu. Lihat ini keseriusan Utsman ibn Affan ingin mengetahui bagaimana pengarahan Nabi dan bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, Rasulullah SAW bersabda, man qabila minni al-kalimah allati arradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menerima kalimat tauhid yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yang menolak kalimat itu, maka ia akan memperoleh keselamatan pada hari kiamat. Hadis ini merupakan hadis yang marfu' dan dinyatakan sahih karena sanadnya atau syawahidnya oleh pentahqiq Musnad Ahmad. Maka derajat hadis ini derajatnya sahih. Dari hadis ini kita melihat bagaimana perhatian para sahabat terhadap keselamatannya, bukan saja keselamatan dirinya di dunia, tapi juga keselamatan dirinya di akhirat. Dan kita lihat bahwasanya pelaku dari kisah ini adalah 3 sahabat senior, 3 sahabat yang mulia, yang merupakan orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Namun begitu kekhawatiran mereka terhadap keselamatan diri mereka di akhirat nanti sangat tinggi, sehingga sampai-sampai Utsman ibn Affan tidak mendengar salam dari Umar ibn al-Khattab, saking beliau memikirkan perkara ini. Adapun kita terkadang sibukkan oleh sesuatu masalah sehingga kita tidak sempat memperhatikan sapaan orang lain. Tetapi masalah yang kita pikirkan adalah masalah-masalah yang mungkin hanya berkaitan dengan dunia. Itulah bedanya kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Tatkala kita sibuk dengan gadget kita, kadang sapaan dari sahabat kita, keluarga kita tidak kita dengar.
Namun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sampai tidak mendengar sapaan saudara mereka dikarenakan memikirkan sesuatu yang besar, yaitu keselamatan mereka di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, menjelaskan ada beberapa sebab yang dapat menyelamatkan kita ketika datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan ini selalu perkara yang pertama yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari perkara yang besar. Dan dalilnya jelas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang kita bacakan tadi, yang artinya barang siapa yang menerima kalimat tauhid yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, tapi beliau menolaknya, maka itu akan memperoleh keselamatan pada hari kiamat nanti. Jadi mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya adalah salah satu sebab yang utama yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi seseorang ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, hanya sekedar lisan. Hanya sekedar lisan mungkin semua orang bisa, tapi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, mengetahui kandungannya dan konsekuensinya. Maka kenapa orang-orang kafir terdahulu enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid? Karena mereka tahu konsekuensinya. Ketika sudah diucapkan, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan seluruh sesembahan mereka. Itu yang berat bagi mereka. Makanya enggan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid karena tahu konsekuensinya. Maka perlu kita mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Al-yaqin, yakin kita dengan makna tauhid tadi, dengan makna kalimat la ilaha illallah. Memang betul-betul yakin kita memang tidak ada lagi ilah yang berhak disembah
selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua adalah as-sidq, jujur, tidak berdusta. Kemudian syarat yang kita penuhi ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta. Kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita cintai. Sepatutnya kita cintai. Dan segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cintai. Kemudian yang berikutnya adalah inqiyad atau tunduk mengamalkan konsekuensinya. Tunduk mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dalam kalimat tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tunduk untuk mengamalkan konsekuensinya, beribadah hanya kepada Allah, menjaga hati kita agar tidak riya. Kemudian yang berikutnya adalah qabul, menerima apa yang telah Allah takdirkan. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita menerimanya. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar kalimat tersebut bermanfaat bagi kita di akhirat nanti ataupun di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, sebab yang kedua. Sebab yang kedua yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat adalah beribadah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Dan ini penting. Para ulama kita menyusun poin-poin tersebut tentunya mempertimbangkan hal-hal yang utama. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah pernah berkata, as-sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak ingin menaikinya, enggan untuk menaikinya, maka dia akan tenggelam. Kita lihat berapa banyak yang naik ke perahu Nabi Nuh. Hanya sedikit. Dan itu pun banyak dari kalangan
hewan-hewan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara orang-orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk sebab keselamatan meskipun banyak dilakukan. Ada amalan yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi dirutinkan, banyak dilakukan. Maka kata Syekh di sini, itu bukan di antara sebab yang dapat menyelamatkan kita dari hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jal hanya menerima amalan ataupun ibadah apabila sesuai dengan petunjuk kekasihnya yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan atau tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sederhana di atas sunnah lebih baik daripada banyak namun di atas bid'ah. Ini perkataan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak namun di atas perbuatan bid'ah. Sederhana di sini adalah mengamalkan sesuatu yang sudah dia ilmui, yang sudah dia ketahui, diamalkan. Ya. Dia tidak mengamalkan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga yang dapat menyelamatkan pada hari kiamat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepadanya dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan yang dimaksud, kata para ulama kita, yang dimaksud dengan takut kepada Allah adalah takut kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Karena sebagian manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia lain melihatnya. Namun ketika tidak ada manusia melihatnya, dan ini lebih bahaya. Dia menerobos segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati Allah di atas ilmu darinya, karena mengharap pahalanya dan meninggalkan larangan Allah, dan juga di atas ilmu. Takwa di sini maksudnya adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu darinya, dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala juga di atas ilmu darinya, karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang berikutnya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menjauhi yang haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, kemudian berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah lagi, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau menjawab, na'am, ya. Ya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apabila dia mengerjakan salat yang wajib, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Maka beliau mengatakan na'am. Jadi mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menjauhi larangan atau yang haram merupakan di antara sebab keselamatan pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang berikutnya adalah selalu mengingat bahwa kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dan kita akan dihisab dan kita akan diberikan balasan terhadap amal perbuatan yang kita kerjakan, dan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka mengingat hal yang demikian dapat membantu kita untuk memperbaiki amalan kita. Tatkala kita mengingat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, kita akan dihisab seluruh amalan kita, maka kita hendaknya mampu untuk memperbaiki amalan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'ul kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sebab yang berikutnya yang dapat menyelamatkan seseorang pada hari kiamat adalah berhati-hati agar tidak ujub terhadap amalannya. Meskipun amalan yang dia kerjakan itu banyak, dan hendaknya dia senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal disertai dengan rasa harap dan cemas. Jadi dalam beramal kita perlu menghadirkan rasa berharap agar diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cemas apabila amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya bahwasanya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu ketika berada di rumahnya dalam keadaan kondisi sakit yang ditemani dengan istri beliau, maka beliau menangis. Abdullah ibn Rawahah menangis, lalu istrinya juga ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, "Kenapa engkau menangis?" Maka istri menjawab, "Aku melihat engkau menangis, maka aku juga ikut menangis." Kemudian istrinya berbalik bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Maka Abdullah ibn Rawahah menjawab, "Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya." Yang artinya, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang harus ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka Abdullah ibn Rawahah melanjutkan kata-katanya, "Aku tidak tahu apakah aku termasuk dari mereka yang bertakwa atau bukan." Inilah kekhawatiran Abdullah ibn Rawahah. Maka perlu bagi kita untuk berhati-hati terhadap rasa ujub, dikarenakan kita sudah merasa banyak beramal, sudah sunnah, sudah begini dan begitu,
Maka hendaknya kita senantiasa bersemangat dalam beribadah dan menghadirkan rasa harap serta cemas dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari kejadian hari kiamat. Dan di sini Syekh juga menambahkan agar kita lebih baik untuk berdiam di rumah. Artinya tidak mendatangi tempat-tempat fitnah. Lebih baik kita berdiam di rumah daripada mendatangi tempat-tempat fitnah dan menangisi dosa-dosa, terutama pada saat fitnah yang dapat atau yang datang yang membuat banyak manusia menyimpang dari jalan yang lurus. Tatkala ini terjadi, maka hendaknya kita menangisi apakah kita bisa selamat dari fitnah yang terjadi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah berkata, dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah letak keselamatan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Amsik alaika lisanak." Tahan lisanmu. "Wal yasa'ka baituka." Maka engkau akan merasakan keberadaanmu di rumah. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahanmu atau dosa-dosamu. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang dapat menyelamatkan seseorang pada hari kiamat adalah berdoa dan meminta kepada Allah keselamatan pada hari kiamat. Yang demikian adalah karena semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan ketahuilah bahwa Dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang meminta kepadanya. Maka kita minta kepada Allah. Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ke siapa lagi? Kemudian yang berikutnya adalah banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allaha mu'adzabi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka memohon ampun kepada Allah. Allah tidak akan mengazab seseorang ketika seorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang menemukan di dalam catatan amalannya banyak istighfar. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Aku heran kepada orang-orang yang akan binasa, padahal keselamatan ada di dekatnya." Lalu ia ditanya,
Di mana keselamatan itu? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, dengan beristighfar. Dengan beristighfar. Maka memperbanyak istighfar adalah di antara sebab yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan terhadap ilmu agama. Seorang memperhatikan ilmu agama, senantiasa berusaha menuntut ilmu agama, kemudian dia memperhatikan kepada siapa dia mengambil ilmu, dan ini juga merupakan di antara sebab yang dapat menyelamatkan seseorang pada hari kiamat. Karena ilmu agama adalah cahaya di dalam kegelapan. Maka ketika kita meninggalkan cahaya tersebut, dengan apa kita akan melangkah? Kita akan melangkah, akan meraba-raba, karena kita tidak memiliki penerangan, yaitu ilmu agama. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat adalah memilih teman yang saleh. Sering kali ulama kita di berbagai kitab-kitab mereka, nasihat-nasihat mereka menyampaikan untuk memperhatikan teman-teman yang saleh. Untuk menjadikan sahabat terdekat kita adalah orang-orang yang saleh. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kebalikannya, orang yang saleh, maka kita sedikit demi sedikit akan terbawa oleh arusnya. Maka ulama kita sering menasihatkan untuk memilih teman yang saleh. Menasihatkan kita untuk berhati-hati terhadap teman yang saleh, yang mengajak kepada keburukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai sabda beliau sampaikan ad-dinu, beliau menyampaikan bahwasanya agama itu dilihat pada teman dekatnya. Maka lihatlah siapa teman dekatnya. Kemudian beliau juga menyampaikan berteman dengan orang yang soleh seperti berteman dengan penjual parfum. Kemudian berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Dan ini sabda beliau yang seharusnya kita perhatikan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah berhati-hati terhadap musuh yang tersembunyi, yaitu syaitan. Karena ketika kita lengah, kita terpedaya, kita terlalaikan, maka musuh yang nyata bagi kita yaitu syaitan akan mempengaruhi dan akan menjerumuskan kita ke dalam lubang kemaksiatan. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin yang demikian pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita pada hari kiamat ini bisa kita jadikan sebagai rujukan kita dalam menjalankan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.